Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan amanah, masih diberikan kenikmatan iman, Islam, umur dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kembali sebagai pribadi mukmin. Di awal hari ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal dan motivasi untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman rahimakumullah. Saya sebelum memulai, mungkin ini saya sampaikan dulu, dan mudah-mudahan seluruh orang tua bisa sadar, seluruh orang tua bisa refleks, apalagi sebagai guru atau ustadz, sebagai pendidik. Baru selesai kemarin sore jam 5. Kebetulan alhamdulillah bersyukur kepada Allah, dan betul-betul kita berterima kasih kepada orang tua kami yang sudah mendidik di pesantren Persis 69. Ya, kami sekarang ada beberapa orang dari Persatuan Islam, 21 orang yang duduk di MUI Pusat. Sehingga dari alumni sini ada 3 orang, Ustaz Dr. JJ, saya sendiri, dan Ustaz Dr. Saifuddin, Juju Saifuddin. Kebetulan saya berada di komisi KPK, bukan kumpulan korupsi KPK. Tapi KPK itu adalah Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. Dan baru keluar kemarin hari Kamis SK tentang SKB 3 Menteri. Ini SKB 3 Menteri luar biasa. Menteri yang sekuler dan liberal itu sudah mengatakan dengan frontal seperti itu. Makanya sekarang orang-orang Minang turun ke jalan semua gara-gara SKB itu. Dan SKB 3 Menteri hanya cukup 3 hari diputuskan. Padahal berbicara SKB 2 atau 3 Menteri itu bisa 3 bulanan membahasnya. Ini ada apa di balik itu? Dan perlu diketahui, ada draft yang sekarang dijalankan oleh Komisi 10 dengan Kementerian Mendikbud ini. Ada draft peta jalan pendidikan nasional yang motonya adalah Merdeka Belajar atau menjadi manusia Pancasilais. Ini mau dibawa kemana? Sedangkan pasal 30 ayat 1 tentang tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan anak didik berkarakter, taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, kreatif, aktif, inovatif, dan religiusitas. Itu tujuan pendidikan nasional. Ingat, kalimat kata-kata itu dihilangkan semua, dan mereka cukup dengan kalimat Merdeka Belajar. Jadi tujuan pendidikan yang religiusitas, yang berakhlak mulia, dan bersamaan dengan pasal 1 dengan sila ke-1 Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa, itu dihapuskan oleh mereka dalam draft peta jalan pendidikan nasional sekarang. Maka akhirnya oleh Dr. Yudi Latif itu dikritik, kenapa kok cuma sampai pendidikan, kebudayaannya tidak ada. Padahal dalam Islam pendidikan dan kebudayaan tidak bisa disatukan. Disatukan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya real sekarang kelihatan alasan Kementerian P dan K itu kenapa
pendidikan itu sekarang dengan PJJ dan momentum tersebut dimanfaatkan oleh mereka. Apa yang dimanfaatkan oleh mereka? Anak belajar tanpa guru bisa cerdas. Anak belajar tanpa sekolah, tanpa bimbingan guru bisa pintar. Hanya dengan HP saja. PJJ mereka di rumah, gurunya di rumah. Tanpa guru mereka bisa cerdas, bisa pintar. Lupa pembinaan karakter akhlaknya. Nah makanya mereka di pasal sekiannya di dalam peta jalan pendidikan nasional mereka mengatakan bahwa akhlakul karimah, religiusitas, kreativitas dan anak itu taat kepada Tuhan yang Maha Esa adalah tugas orang tua, bukan tugas guru. Tugas guru hanya impotek. Kalau dulu ada imtak dan imtek diganti oleh mereka menjadi impotek. Ilmu, pengetahuan, informasi, dan teknologi. Gak ada religiusitasnya. Makanya MUI Pusat ini mau diajak kemana? Mau dilari kemana? Nah makanya nanti ada kemungkinan hari Senin yang akan datang dipanggil juga dari Irjen Pendidikan dan Budayaan Nasional untuk rapat dengar pendapat lagi dengan MUI. Makanya mohon doanya. Kenapa demikian? Berat sekali itu. Karena mereka di balik itu akan menjadikan bangsa dan negara kita pendidikannya hilang religiusitasnya dan diarahkan kepada liberal dan sekuler, jauh daripada agama. Maka Kementerian Agama, itu Kementerian P dan K. Kementerian Agama ngikut juga sekarang apa yang disebut dengan madrasah reform. Madrasah reformasi. Madrasah reformasi udah direformasi Menteri Agamanya. Ternyata semakin reformer. Ini kan ada apa pendidikan? Baik itu pendidikan nasional ataupun pendidikan di bawah Kementerian Agama. Terus terang aja saya ini baru menyampaikan 3 tempat hal ini, baru yang ketiganya di sini. Kenapa? Amanat dari Pak Ahyar, Ketua MUI, sampaikan dimanapun Anda berada seorang dai. Kenapa? Biar masyarakat itu tahu. Dan ternyata baru hari Kamis kemarin, ba'da Jumat kemarin, turun semua kiai-kiai pendidik asrama dan pesantren di Padang. Karena itu ada unsur diskriminasi sekali. Bayangkan negara kita, toleransinya, tasamuhnya sungguh luar biasa, sudah bagus, sekarang diobok-obok dengan orang yang datang dari Eropa yang berpendidikan sekuler. Padahal negara kita negara yang berbudaya, negara yang beragama, berakhlakul karimah, religiusitas, dan berketuhanan yang Maha Esa. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan tidak digulkan dan bisa dicabut juga SKB 3 Menteri. Begitu singkat 3 hari bisa membuat satu SKB, itu luar biasa. Padahal SKB tentang masalah yang sensitif di Indonesia terhadap masalah agama terutama itu 3 bulan itu minimal. Ini 3 hari. Ada apa di balik itu? Apakah menterinya yang memang tidak punya nilai agama? Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini waktu itu sekalian, saya sedang mengajak juga, dan nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang mau tentang draft peta politik yang sekarang dibahas di Komisi 10 di DPR, itu tinggal ketok palu. Dan biasanya ketok palunya kan tengah malam mereka itu, kalau punya undang-undang itu. Seperti HIP juga seperti itu. Ya ketika rakyat sedang tidur nyenyak, baru mereka ketok palu. Dan dari Muhammadiyah kemarin datang, itu keras banget Pak Kiai Abbas itu. Dan beliau mengatakan, jangan ditanya tentang kontribusi Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah banyak dan Anda catat sendiri. Itu menjawabnya seperti itu. Dan ormas-ormas yang lain juga sama. Ya jadi waktu iman sekalian, sekarang sedang diarahkan arah pendidikan nasional itu jelas-jelas ingin dijauhkan dari agama. Makanya undang-undang madrasah tersendiri dipegang oleh Kementerian Agama, sedangkan undang-undang kepesantrenan di bawah oleh Irjen. Kenapa demikian? Karena sekarang pesantren betul-betul diawasi. Karena banyak pesantren yang katanya melahirkan pemikiran-pemikiran radikal dan teroris dan sebagainya.
Jadi kalau sudah ditembak seperti itu, kenapa? Dan ini apakah semuanya seperti itu? Nah, ibu-ibu sekalian, ini mungkin yang sebagai pembukaan dulu. Ini kalau dibahas panjang lebar, karena ini strategi di antara mereka dari sisi ideologis pasti itu akan merubah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi biarin casingnya bagus tetapi dalamnya rusak. Ini tujuan mereka seperti itu. Nah, maka insya Allah kepada ibu dan bapak, juga pendidik dimanapun, baik di pesantren maupun di umum, sekarang banyak webinar-webinar dan Zoom meeting guru-guru dan kepala sekolah itu tentang merdeka belajar dan manusia berpancasila. Padahal kalau sudah manusia berreligius mah sudah berpancasila. Karena sumber Pancasila dari Islam, dari Al-Quran. Dan itu merupakan founding father kita. Orang tua kita yang sudah membuat dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45. Itu sesuai dengan fitrahnya Islam. Betapa leganya orang Islam dan betapa terbukanya umat Islam ketika 7 kata dihilangkan demi untuk toleransi, demi untuk tasamuh kepada agama yang lain. Nah, ini betul-betul mereka akan rubah yang sudah berat-berat oleh 8 tokoh Islam dulu membuat undang-undang. Termasuk pertama kali membuat undang-undang pendidikan Islam itu adalah Dr. M. Nasir. Beliau membuat pertama kali tentang Pendis, yaitu pendidikan Islam. Ya, ini mungkin yang saya sebagai awal untuk penyampaian yang memang saya harus sampaikan. Ya, kemudian ya di pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan peradaban sejarah yang maha dahsyat di abad-abad akhir Islam. Saya tidak melihat dari perjalanan dari sahabat Rasulullah sampai kepada akhir daripada perjuangan Bani Fatimiyah. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah, ada peradaban perubahan sejarah yang dimana Rasulullah SAW menyampaikan, dan sebelumnya menyampaikan, dan setelah itu 1 abad baru nyata, 1 abad baru terjadi, yaitu runtuhnya, hancurnya, jebolnya benteng Bizantium Timur Romawi yang sekarang dulu namanya ibu kotanya yang terkenal yaitu Bizantium, yang terkenal dengan Konstantinopel dan diganti menjadi Istanbul kalau sekarang yang ada di Turki sekarang. Nah, ibu-ibu sekalian, siapa sang penakluk Bizantium Timur yang Rasulullah katakan nanti Romawi akan hancur terakhir, benteng yang terkena di dunia ini akan hancur oleh seorang tokoh, pemimpin, panglima perang yang dia kuat pimpinannya, dia kuat tentaranya, dan dia cerdas akalnya. Ternyata Rasulullah mengatakan 1 abad kemudian, maka betul-betul nyata benteng Bizantium Timur itu dihancurkan seorang pemimpin yang masih muda, 23 tahun ketika itu, yang bernama Sultan Mahmud II atau lebih dikenal dengan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih artinya penakluk. Nah, ibu-ibu sekalian, ada pembelajaran yang dia katakan kepada orang tuanya Mahmud I. Dia mengatakan dia sudah disiapkan oleh Sultan Mahmud I untuk menjadi pemimpin luar biasa. Dia sekolah dengan masyarakat biasa, dia ada tambahan les-les yang dimana ketika itu dia belajar agama secara umum dengan masyarakat, di sekolah dengan masyarakat, tapi oleh orang tuanya diajarkan tentang pengetahuan khusus tentang ilmu pengetahuan fisika, biologi, ekonomi, segala macam yang umum-umum diajarkan. Maka ketika dia berusia 21 tahun, dia minta sama orang tuanya, "Pak," ini bahasa orang benda ini, "Pak, saya minta untuk menaklukkan Romawi, Bizantium Timur. Itu adalah benteng terakhir kekuatan mereka, betapa dahsyatnya, berabad-abad tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi izinkanlah kepadaku untuk aku bisa membobol benteng tersebut." Apa
Ternyata dia kumpulkan seluruh tentaranya yang ada di lapangan, dikumpulkan. Kemudian ketika dikumpulkan, dia memberikan satu taujih. Ketika dikumpulkan tentaranya, dia menyampaikan taujih. Taujihnya kata beliau, ausati salafah. Jantung yang terpenting dalam kehidupan kita ada 3. Pertama, yang paling terpenting di dalam tubuh kita adalah anggota badan jantung. Jantung, semua orang punya jantung. Jantung itu bagiannya ada hati, ada paru-paru. Ada tangan, ada mata, ada kuping, ada kaki, dan seluruh anggota badan yang ada dalam tubuh kita. Ketika bergerak sama, itu akan ada keserasian menjadi sehat. Tapi ketika jantung itu berhenti, maka berhentilah seluruh tubuh kita. Maka Nabi mengatakan, ala inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wa hiya qalbun. Qalbun diartikan di dalam hadis yang lain yaitu tentang jantung atau hati. Jadi bisa sehat bagaimana, bisa bergerak bagaimana, tangan kita bisa memegang, kaki kita bisa melangkah, mata kita bisa melihat dan bisa bernapas karena jantung. Apa fungsi jantung? Di antaranya jantung mengompak darahnya dari hati dikompak ke seluruh tubuh kita. Berhenti darah mengalir, jantung berhenti mengompak, artinya orang mati. Jantung tidak bergerak, tidak berfungsi, manusia mati. Jantung juga mengompak oksigen ke seluruh tubuh kita. Oksigen dari mana? Oksigen dari paru-paru dikompak oleh jantung. Bayangkan kalau jantung itu berhenti mengompak oksigen ke seluruh tubuh, maka tidak bisa bernapas. Dia mati. Betapa pentingnya jantung dalam kehidupan kita. Makanya di musim COVID itu yang paling pertama vital untuk diserang oleh virus COVID itu adalah jantung, paru-paru, dan hati. Kalau jantung dan paru-paru hati, selobong dari atasnya itu ada tenggorokan, ada pernapasan, lubang makanan, lubang napas, dan sebagainya di tenggorokan kita. Ini luar biasa. Itu yang paling disukai oleh virus COVID. Makanya kalau orang betul-betul virusnya udah di leher dan itu sudah mencair, menyatu dengan bagian-bagian unsur yang 3, oksigen ke kepala itu pasti minimal. Kalau orang udah oksigen ke kepala ya sekitar 70, 60, menurut medis sangat sulit untuk mengembalikan dia sehat normal. Makanya ke orang yang normal sekarang ini sudah hampir 99 ke atas itu oksigen di kepala. Makanya kalau kita bangun tidur suka pusing gitu. Ini oksigen belum sempurna ini, baru 80, baru 90. Maka diam dulu, jantung kompak, maka akan normal tubuh kita. Tapi kalau sudah jantung berhenti mengompak, oksigen kurang, nah inilah yang diserang oleh COVID itu. Oksigen itu dia berhenti, bukan tidak bisa napas, jantung tidak bisa mengompak. Maka akhirnya tidak maksimal masuk ke kepala dan itu biasanya out. Ya, jadi kawan-kawan ustadz-ustadz di Bekasi ataupun di Jakarta ini yang meninggal dunia karena memang ada penyakit bawaan itu kalau sudah masuk ke dalam paru-paru, hati, jantung itu Masya Allah. Ya, hanya keajaiban Allah yang bisa syifa, memberikan kesembuhan. Ini jadi sekali lagi kata Mahmed II bahwa yang terpenting dalam tubuh kita adalah jantung. Jantungnya sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Maka aku perlu tentara-tentara yang akan menghancurkan Bizantium Timur. Jantungnya sehat berarti badannya juga kuat. Kata beliau seperti itu. Yang kedua, jantung yang kedua adalah tentara fisiknya memang harus sehat. Tetapi bukan hanya sehat fisik, harus sehat juga rohani keagamaannya. Maka kata beliau, jantung di dalam kehidupan seorang yang kuat itu adalah fisiknya, kemudian ditambah kekuatan non fisik. Kata beliau, kekuatan non fisik itu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah.
Maka ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, di antara ibadah-ibadah yang luar biasa, coba baca Quran, ngaji, haji, umroh, saum, Senin, Kemis, yang wajib, yang sunat. Ternyata di antara ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, betul-betul Nabi memberikan keutamaan tersendiri. Maka Sultan Mahmud II dia mengatakan, jantung yang paling inti daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan penyembahan kepada Allah adalah ibadah salat. Idza salahat salatuhu salahat awamirihi wa idza fasadat salatuhu fasadat awamirihi. Apabila salatnya benar, apabila salatnya khusyuk, maka seluruh amalnya akan baik dalam kehidupan. Wa idza fasadat salatuhu, dan apabila salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal-amalnya. Bayangin, yang paling penting dalam tubuh kita adalah jantung. Jantung berhenti, matilah seluruh anggota badan kita. Dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, yang terpenting adalah salat. Kalau salat sudah tinggalkan, amal yang lain juga out, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu istimewa. Allah memberikan kewajiban kepada Nabi Muhammad. Zakat, infak, sedekah, haji, ya, seluruh amal-amal ibadah yang kita sebagai muslim dilakukan dan Rasulullah memberikan contoh kepada kita, semuanya perintah dari Allah lewat malak Jibril baru kepada Nabi Muhammad dengan wahyu dari Allah. Tapi tidak untuk salat. Salat bukannya Jibril membawa wahyu kemudian ini ya Rasulullah perintah Allah tentang salat yang 5 waktu khususnya. Tidak. Tapi salat Rasulullah diundang khusus oleh Allah ke Sidratul Muntaha, langsung ke arasnya Allah. Gak ada makhluk yang seperti itu. Malaikat pun tidak semulia Rasulullah. Kenapa ada Isra dan Mi'raj? Isra, perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk memuliakan 2 tempat ini, yaitu Haram, Masjidil Haram di Mekah, Al-Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Tempat ini yang suci ketika itu. Masjid Nabawi belum ada. 15 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu baru ada itu Masjid Nabawi. Jadi masih ada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra, perjalanan malam. Dari Masjidil Aqsa Rasulullah diangkat oleh Allah dengan Jibril. Disebut Mi'raj. Apa Mi'raj itu? Naik, dihormati, dimuliakan. Jadi ketika Rasulullah itu Mi'raj oleh Allah ke Sidratul Muntaha bersama Jibril. Sudah di Sidratul Muntaha langit ke-7 orang menerjemah. Sampai di Sidratul Muntaha baru ya Muhammad engkau sendiri ke al-arsy-nya Allah. Itu bukan kemampuan saya, tetapi engkau yang diundang sendiri. Jibril cuma sampai ke Sidratul Muntaha, tidak sampai ke arasnya Allah. Tapi Rasulullah Nabi Muhammad sampai ke arasnya Allah dan menerima kewajiban tentang salat. Kenapa? Kewajiban salat harus dimi'rajkan oleh Allah. Kenapa perintah salat harus betul-betul Allah memuliakan Nabi Muhammad? Karena apa? Salat berefek dalam kehidupan kita. Dimanapun orang yang menjaga salatnya, dia selalu akan dimuliakan seperti dimuliakannya Allah kepada Nabi Muhammad. Maka kalau orang-orang sudah meninggalkan salat, tercela, terhina, terkutuk, binasa. Ini bahasa-bahasa penghinaan luar biasa itu Allah dalam Al-Quran. Maka waktu iman sekalian, bagaimana pengaruh salat dalam kehidupan kita? Bagaimana pengaruh salat dalam peradaban bermasyarakat? Bagaimana pengaruhnya salat tentang Al-Fatih bisa menaklukkan Bizantium Timur? Apa yang dia katakan setelah 3 hari dia mengumpulkan tentaranya? Tentara begitu banyak, jutaan, kemudian dia kumpulkan. Dia tanya tentang salat. Yang pertama, siapa di antara kalian 3 bulan ke belakang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid-masjid? Ini yang pertama. Kata Al-Fatih, siapa di antara kalian
yang 3 bulan yang lalu yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Selalu berjamaah di mana? Di masjid. Pada diam semua. Yang pernah tidak sholat berjamaah di masjid selama 3 bulan berdiri. Ternyata berdiri tentara tersebut, yang duduk berarti sholat. Separohnya tentara itu. Separohnya dia keluar, separohnya tinggal diam. Diam itu berarti dia selalu melakukan sholat berjamaah. Sudah dikumpulkan, maka duduk yang selalu menjaga sholat berjamaah, yang separohnya pulang. Gak kepilih sama Al-Fatih. Yang tadi duduk sudah terpilih, ditanya lagi. Kata Al-Fatih apa? Siapa di antara kalian yang selalu sholat berjamaah 5 waktu di masjid selama 3 bulan yang lalu, kemudian tidak pernah meninggalkan sholat rawatibnya. Sholat rawatib, sholat yang mengikuti sholat wajib ba'diyah al-qabliyah. Maka separuhnya tentara itu berdiri dan dia keluar. Semakin kecil itu gelompokan tentara itu. Maka setelah dia mengatakan separuhnya itu duduk, separuhnya itu berdiri, karena banyak yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, iya, tapi rawatibnya ada yang ketinggalan, ada yang ditinggalkan. Nah seperti itu, akhirnya separuhnya lah berdiri, duduk, berdiri, dan separuhnya dia pergi juga, yang duduk juga separuhnya. Kemudian apakah selesai? Tidak. Yang terakhir, sudah semakin sedikit, dia tanya lagi, siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan rawatibnya selama 3 bulan yang lalu, kemudian tidak pernah meninggalkan tahajud atau sholat malam. Separuhnya berdiri, separuhnya duduk. Semakin kecil itu tentara yang akan menaklukkan Bizantium Timur. Ternyata separuhnya berdiri, keluar. Ini tentara pilihan. Dia memilih tentara itu cuma masalah sholat saja. Kalau tadi kan fisiknya harus sehat tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, dan tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tentara ini yang akan menaklukkan kerajaan yang begitu kokoh di dunia ini. Kata Al-Mahmed. Dia kepada bapaknya, izinkanlah untuk melatih mereka. Dilatih cuma 2 tahun. Bagaimana menaklukkan negara adidaya, negara yang kuat dan kokoh. Di Al-Quran juga disebutkan Romawi itu, dia melatih tentara yang rajin beribadah sholat. Itu luar biasa selama 2 tahun. Waduh iman sekalian, ini kekuatan dan kedahsyatan sholat. Ternyata pada waktunya dia berangkat menaklukkan, itu tentara sholat berjamaah di jalan safar berjamaah sampai dia mau menaklukkan Bizantium Timur di Alahan. Karena Turki itu negara yang berada di 2 benua. Tengah-tengahnya ada laut atau lautan Mahmar. Ya, lautan Mahmar atau Mahmer karena marmar semua. Kemudian ada selat namanya Selat Bosporos yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Dan memang Turki berada di 2 benua. Nah maka ketika Sulaiman Mahmud itu memilih seperti itu, mau menaklukkan. Ternyata dia mau menaklukkannya itu serangan fajar, kira-kira jam 3 atau subuh, setelah subuh. Ternyata apa? Tengah malam di perjalanan mereka tahajud dulu. Dia berdoa kepada Allah dan Mahmud II dia menjadi imamnya ketika itu. Dan di perang itu, di dalam film perang beliau, Mahmud II Al-Fatih itu gambarnya sedang sholat. Itu sholat malam. Ya bagaimana dia dengan sholatnya bisa menaklukkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sholat malam, tahajud, kemudian belum menyerang, istirahat dulu, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, mereka betul-betul sudah siap menaklukkan Bizantium Timur. Hebatnya, setelah perjalanan hampir sampai ke Istanbul, yang dulu namanya Konstantinopel. Nah, jadi bagaimana biasanya perahu itu masuk sholat, maka dihancurkan. Dihancurkan dengan apa? Kiri kanan antara bahu, karena itu agak dalam, lautnya itu gak ada pantainya, laut langsung ke bawah. Kiri kanan itu baik yang ada di Asia ataupun di Eropa. Di Selat Bosporos itu kiri kanannya besar, ada 3 ruangan seperti begini. 3 kali ruangan ini, itu di dalamnya ada yang disebut Topkapi.
KPI itu meriam besar, apabila ada kapal musuh nyerang itu pasti hancur. Makanya banyak itu bangkai-bangkai kapal yang ada di Selat Mahmer itu. Nah, ikhwati sekalian, ketika dia mau menaklukkan pagi harinya, ternyata dia berdoa kepada Allah, al-alaihil unas, ya Allah, berikanlah kepada mereka al-unas. Apa unas itu? Ngantuk, tidur. Seperti Allah betul-betul kepada Nabi Muhammad memberikan kesempatan untuk melakukan perang Badar yang tidak seimbang jumlahnya. Hampir 1.200 lawan 386 orang munafik pulang, berarti cuma 220 umat Islam melawan 1.200. Logika mana seorang jenderal yang bisa mengalahkan yang jumlahnya sedikit? Tapi oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, kam min fi'atin ghalabat fi'atan katsirah. Ini umat Islam ketika dia sampai ke Badar, mereka minum sekenyang-kenyangnya, mereka ngambil air di oase itu, ngambil air masuk di tempat-tempat air mereka, kemudian sudah airnya diminum oleh mereka, kemudian si oase tempat minum itu ditutup oleh mereka pakai batu oleh Rasulullah, maka mereka itu ke belakang gunung, dan ketika sampai di belakang gunung mereka kehujanan. Wa yunazzilu alaikumul nu'asa wa amanatan, dalam Al-Quran itu. Yang tadi saya sholat subuh bacain ayatnya. Wa'id ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain. Jadi bagaimana Allah menghancurkan orang-orang kafir di Badar, itu Rasulullah memberikan nu'as. Nu'as itu apa? Ngantuk terhadap umat Islam, sudah mandi, sudah minum, sudah bersih, kemudian nu'as, seger badan itu. Sedangkan orang-orang kafir ketika hujan turun lebat, mereka berada di perjalanan. Sedangkan di perjalanan di padang pasir, nginjek kayak diletak gitu. Berat. Tenaganya terkuras. Sampai di Badar, hujan berhenti, mereka kehausan, sumurnya sudah ditutup sama umat Islam. Mereka kehausan, tenaganya kepayahan. Mereka betul-betul tidak bisa bernapas lagi. Mereka juga lelah dan letih. Maka ketika lelah dan letih itu umat Islam menyerang, habislah orang-orang kafir. Wa junudun lam tarauha. Allah memberikan kepada umat Islam tentara-tentara yang tidak kelihatan. Itu asbabul waqa, tentang kemenangan umat Islam. Di antaranya adalah kebesaran Allah dengan mereka dikasih nu'as, yaitu ngantuk dan tidur. Orang kafirnya, umat Islam segar dengan kemurnian dari Allah. Sama Al-Fatih juga. Mereka bagaimana dengan mentalnya? Sholat jangan ditinggalkan, mentalnya luar biasa, fisiknya juga kuat. Akhirnya ketika dia menaklukkan benteng Bizantium Timur di pagi hari, orang-orang tentara Romawi sedang tidur nyenyak karena malamnya dia begadang, malamnya dia berpesta pora, malamnya dia mabuk-mabukan. Oleh mereka tidak diketahui ternyata umat Islam sudah di samping mereka akan menyerang. Dengan izin Allah umat Islam begitu gampang menaklukkan Bizantium Timur. Maka ketika itulah kemenangan ada di pihak Islam. Nah, ini kekuatan sholat. Bagaimana kata Al-Fatih, sholat itu bisa membangun jiwa menjadi mulia dan bisa mengalahkan keangkara murkaan dalam kehidupan. Maka ikhwati iman sekalian, sampai sholat itu di dalam sisi sosial, tadi dalam sisi tauhid, bagaimana makna sholat bisa menjadikan kehebatan seorang pribadi mukmin. Karena itu sholat dihubungkan dengan tauhid. Sholat dihubungkan dengan sosial, dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Sholat itu dalam kehidupan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika orang dia sholat 5 waktu, dia jaga tepat waktu dan sebagainya, mustahil dia berbuat dosa dan kemaksiatan. Kalau lupa, salah, khata'an nas, itu sifat manusia. Tapi kalau kemaksiatan, pasti ketika orang berbuat maksiat dan dosa, sadar yang diperbuatnya adalah dosa. Ketika kita mau berbohong, itu sadar, saya ini berbohong, saya mau berbohong sama dia. Itu orang sadar berbohongnya. Kalau orang sholat, berbohong terus, sholat 5 waktu berjamaah, maksiat jalan, kira-kira yang salah apanya? Berarti yang harus diperbaiki sholatnya. Sebab jaminan Allah, sholat itu dimi'rajkan oleh Allah.
Bahkan begitu luar biasanya di dalam Al-Quran, dalam hadis juga, awalu ma yuhasabu hisaballahu fil akhirah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kelak di akhirat adalah salat. Sampai hadis itu terakhir, apabila hisaban salatnya itu beres, hisaban salatnya benar, maka seluruh amalnya akan benar. Tapi kalau dihisab salatnya rusak, tidak beres, maka seluruh amalnya juga rusak. Masya Allah, ini sholat itu utama dalam kehidupan kita. Makanya sholat bisa membentuk karakteristik seorang mukmin bertauhid. Dia juga efek daripada sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar. Kemudian sholat juga bisa menjadikan seseorang itu bisa ada nilai kebersamaan, memberi, menolong, dan berbagi kepada yang lain. Dan dia yakin dengan sholat dia lakukan, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan sholat. Sampai Allah memberikan keutamaan sholat, Allah juga memberikan ancaman dengan sholat. Ada 3 neraka khusus berkenaan dengan sholat. Sholat rajin ke masjid, sholat rajin berjamaah. Tapi kenapa ada kalimat ayat Al-Quran, fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Yang sholatnya yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya yang lalai. Yang lalai itu yang bagaimana? Nasrul Albani kan syarat sholat, sifat sholat Nabi itu minimal kan ada 5. Tepat kaifiyat, tepat syariat, tepat harokah, tepat sa'ah, tepat satu lagi apa? Harokah. 1 kaifiyah. Apa kaifiyah sholat? Kaifiyah sholat kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah seperti kalian melihat bagaimana aku sholat. Itu kaifiyah sholat, mengikuti contoh Nabi. Yang kedua syariah. Apa syariah itu? Hukum daripada sholat itu apa? Dalilnya mana? Al-Quran hadisnya mana? Itu syariah dalam sholat. Yang ketiga harokah. Harokatus sholat. Semua dalam sholat itu gerakannya itu diatur oleh Allah, dicontohkan, diatur oleh Allah dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah ketika mengangkat tangan? Idza rafa'a yadayhi fis shalah hadwa mankibai diantaranya. Ketika Rasulullah salat berdiri dan setelah menghadap ke kiblat, rafa'a yadayhi mengangkat tangan hadwa. Apa hadwa itu? Hadwa itu kalau kita bilang palebah, di atas pundak, di bawah kuping. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Enggak terlalu apa ini? Jebrak. Enggak terlalu rapat. Tapi kenapa ada yang takbir Allahu Akbar di atas kepala? Ada yang takbir dimiringin Allahu Akbar. Padahal dua itu telapak tangan menghadap ke kiblat, bukan miring. Baru takbir saja dia udah dosa, sholatnya lalai. Baru ngangkat tangan saja begini udah lalai. Jadi belum tentu orang yang rajin sholat juga bisa mendapatkan kemuliaan apalagi surga. Jadi kalau sholatnya udah agak bener, gerakannya udah agak bener, fawailul lil musallin, rakawel bagiannya. Ya, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang di pinggir Allahu Akbar. Kenapa pada Rasulullah mencontohkannya hadwa? Ya, kenapa kita harus komitmen terhadap Quran dan Sunnah? Di antaranya ibadah sholat. Kalau ibadah sholat berpengaruh dalam kehidupan kita luar biasa. Lihat orang-orang yang betul-betul menjaga sholat dalam kehidupannya makmur, ekonominya luar biasa, badannya sehat. Makanya tadi tentara harus sehat jantung fisiknya, tentara juga harus sehat ibadah sholatnya. Kalau jantung fisiknya itu sehat, berarti dari efek dia sholat betul-betul menjaga waktunya. Apalagi kalau ditambah dengan tahajud, semakin sehatlah fisik-fisik orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Nah makanya kalau orang itu kenapa fawailul musallin, gerakan dalam sholatnya itu gak benar. Tuh orang yang sholat aja celaka. Tapi jangan terbaik, kalau begitu mah mendingan saya enggak sholat. Nah itu mah celaka. Nah yang kedua namanya neraka sakor. Dalam Al-Quran kan ada dialog antara ahli neraka dengan ahli surga. Kata ahli surga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi sakor. Qalu, orang yang ahli surga itu berkata sama temennya, dulu temen saya ini di dunia bareng-bareng, tetangga ngaji bareng, ke masjid bareng gitu kan, kemana-mana bareng, usaha bareng. Ditanya, ternyata di akhirat dianya di surga, temennya di mana? Di neraka. Bertanya, masalakakum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Ternyata dia jujur, udah di neraka mah. Qalu, mereka menjawab, apa jawabannya? Lam nakum minal musallin.
Kami dulu di dunia sholatnya belang betong. Zuhur sholat, asar enggak. Maghrib sholat, isya enggak. Duha sholat, subuh enggak. Itu namanya neraka sakor. Nah ada juga neraka jahim. Satu lagi, neraka jahim itu buat siapa? Buat orang yang ngaku Islam, tetapi sholatnya setahun 2 kali. Yang ketiga disolatin. Setahun 2 kali apa? Idul Adha, Idul Fitri. Ya, sholatnya setahun 2 kali. Makanya kelihatan pakai sarung merosot mulu, pakai peci jatuh mulu, nggak biasa itu. Ya, nah itu neraka aja 3 berkenaan dengan sholat. Maka sholat luar biasa keutamaannya, bisa membangun diri kuat, badan sehat, dan bisa membangun kemenangan apapun di dunia ini dengan sholat, bahagia dunia dan akhirat. Tapi Allah juga mengancam dengan sholat yang tadi. Nah makanya Al-Fatih mengatakan jantung dari kita beribadah kepada Allah adalah sholat. Jangan kau tinggalkan sholat. Yang ketiga harokah. Yang keempat sa'ah, waktu sholat. Yang mengatur jadwal waktu sholat itu siapa? Subuh jam 4.37 ya tadi. Zuhur jam 12 lebih 3. Asar jam 15 lebih 19 menit. Ya, itu diatur oleh Allah. Ini kalender jadwal waktu sholat abadi. Ini yang menjadwal bukan almanak, yang menjadwal bukan DKM, yang menjadwal itu Allah. Nah ini jadwal waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini yang ngejadwal bukan DKM. Iya, Saudara Sis. Bukan DKM, yang menjadwal Allah. Apa dalam Al-Quran? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tuh, ada dalilnya tuh. Surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya Allah yang menjadikan waktu-waktu salat itu diwajibkan kepada seorang pribadi mukmin. Jadi salat subuh jam berapa? Subuh itu jam 4.30. Ada yang salat subuhnya jam 6. Ada, kenapa? Bukan kesiangan kalau tiap hari, namanya ngatur sendiri. Itu yang disebut fawailul lil musallin. Salat subuh salat jam 6, tapi tetap aja wea. Nah, itu bukan wea dari gerakan salat, tapi wea dalam ngulur-ngulur waktu. Jadi afdhalus shalah ala waktiha. Yang paling afdal salat pada waktunya. Cuma para ulama membagi, ada awal salat, ada waktu awal salat, ada waktu pertengahan salat, ada waktu akhir salat. Akhirnya orang-orang entar aja, kan begitu. Itu para ulama yang berpendapat demikian. Nabi tidak mengatakan demikian. Ya, Nabi mengatakan afdhalus shalah fi awali waktiha. Yang paling afdal salat di awal waktunya. Lihat orang yang menjaga salatnya, pasti dia menjadi orang sehat, pasti dia menjadi orang hebat, dan pasti dia menjadi orang sukses. Apa rahasia salat bisa menaklukkan Bizantium Timur? Apa rahasia salat para sahabat? Para sahabat betul-betul bisa menaklukkan orang-orang kafir yang jumlahnya banyak dengan disiplin di dalam salat. Dunia itu kecil. Kalau pingin sukses sholat, pingin sukses dunia, coba jaga sholatnya. Saya yakin dengan sholat semuanya bisa dikendalikan dalam kehidupan kita. Siapapun orang yang hina di kantor, siapapun orang yang tidak punya jabatan dalam kehidupan bermasyarakat, tapi dia menjaga sholatnya pasti akan dihormati. Apapun yang dia mau, apapun yang dia inginkan tentang ibadah, pasti Allah akan memberinya. Itu orang yang menjaga sholatnya. Maka Bapak Ibu sebagai orang tua, amanat yang paling pertama kepada anak kita apa? Jangan kamu tinggalkan sholat. Karena sholat pembentukan jiwa dan fisiknya dengan jantung sehat. Makanya kenapa? Sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud dilamakan, ada duduk dan sujud. Ternyata Profesor Hembing tentang hikmah sholat, siapapun orang yang menjaga sholatnya, yang benar mengikuti aturannya, dia akan sehat selama-lamanya. Itu kata Dr. Hembing, dulu ahli herbal dulu ya. Nah itu luar biasa. Beliau mengarang buku hikmah sholat tebal banget. Ya saya juga baru baca hikmahnya saja. Bagaimana keajaiban sholat dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, amanat dari Al-Fatih. Terakhir nih, mudah-mudahan sampai jam berapa saja? Jam 7. Ya habis saya jauh-jauh, masa cuma setengah jam. Ya jadi ini juga
bayar yang kemarin ya Januari. Januari itu banyak yang meradang, banyak yang terpapar Pak di Jakarta, di Bekasi, sehingga saya khawatir gitu ya. Datang ke sini justru kita nggak tahu gitu ya. Khawatir membawa virus, sehingga saya agak menjaga jarak karena selama 2 bulan nggak keluar juga. Jadi pengajian di mana-mana kecuali Jumatan ya, lewat Zoom meeting. Kalau Jumatan ada Zoom meeting di sini. Ya, yang ketiga, jantung. Tadi jantung untuk badan sehat apa? Jantung dalam diri kita. Jantung untuk ibadah kita sempurna dan dekat dengan Allah adalah sholat. Sekarang jantung untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, jantung untuk menjadikan kita sukses, jantung untuk menjadikan kita di masyarakat hebat dan diterima apa? Jantung dalam kehidupan kita, masjid. Masjid. Orang kafir gak punya masjid, maka mereka gak bakal bahagia. Umat Islam punya masjid, tapi tidak semua umat Islam bahagia. Yang rajin ke masjid saja yang bahagia. Coba, kenapa Rasulullah ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di kota Madinah? Bana'ul masajid, beliau membangun masjid. Kenapa Rasulullah itu membuat kehidupan baru? Kan Rasulullah itu penduduk mana? Mekah, lahir di Mekah. Kemudian dia hijrah ke mana? Ke Madinah. Pertama kali beliau ketika sampai di kota Madinah, dia membangun masjid, bukan masjid, masjid jama itu, membangun masjid sampai di kota Madinah, di Huwara. Sekarang namanya Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba yang pertama kali Rasulullah bangun di kota Madinah. Kemudian dari Kuba 7 km ke tengah kota Madinah sekarang, ya, itu dibangunlah Masjid Nabawi yang sekarang. Jadi waktu iman sekalian, bisa bayangkan kenapa Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Yasrib itu kalau di kita ya comberan ya. Yasrib itu kan syaroba, dari kalimat syarab artinya minum. Yasrib tempat minumnya binatang. Jadi kalau hujan, nah tanah yang paling landai pasti yang terakhir. Ada genangan air, kemudian binatang turun untuk minum. Nah itu Yasrib, tempat minum binatang. Dulu Madinah namanya Yasrib. Binatang datang, burung datang, mereka minum, mereka buang kotoran, kotorannya kena basah, bijinya itu kan, biji-biji dari kotoran binatang itu, kemudian dari bijinya ke basah, airnya nimbul tunas, airnya di pohon-pohon rindang lah di Madinah itu. Maka disebut Yasrib. Tapi dari Yasrib ketika Rasulullah hijrah diganti menjadi Madinatul Munawwarah. Madinah yang bersinar. Nah, kenapa Madinah itu munawwarah? Kenapa Rasulullah akan membangun peradaban modern yang maha modern sampai sekarang Madinah? Karena yang pertama kali dibangun di Madinah adalah masjid. Di mana-mana orang tua kita kalau dia pindah rumah, ngontrak rumah, carinya yang pertama dekat masjid. Itu masjid ini kita sudah bangun luar biasa. Pak Haji, sudah berapa miliar ini? Ya, tapi jangan sampai membangun masjid nyumbang-nyumbang, tapi ke masjidnya enggak. Kata almarhum Ustaz Sidik Amin, nggak bangun masjid teh ulah jiga nanti nyieun pasaran, cenah. Pasaran apa pasar keranda mayat. Semua menyumbang pas kira naik mereka mau. Ya. Jadi masjid itu sebagai inti dari kehidupan bermasyarakat. Kalau orang tidak pernah ke masjid, nilai sosialnya itu hilang. Dan nilai keberkahannya hilang. Maka ketika masjid dibangun oleh Nabi, Masjid Kuba, sampai sekarang Masjid Kuba itu masjid yang betul-betul khusus oleh orang-orang yang umroh. Barang siapa yang datang ke kota Madinah, kemudian dia disunahkan untuk berziarah ke Masjid Kuba, kemudian salat 2 rakaat, pahalanya seperti orang yang umroh. Itu luar biasa, itu sahih hadisnya. Dari Masjid Kuba 7 km baru Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Dan kenapa Masjid Nabawi itu dibangun? Masya Allah, gak mungkin Islam itu bisa sampai ke Indonesia. Gak mungkin Islam itu bisa sampai ke seluruh dunia kalau tidak dari kota Madinah. Apa yang terjadi di kota Madinah menyatukan masyarakat Muhajirin dan Ansar. Mu'akhad bainal Muhajirin wal Ansar, menyatukan Rasulullah. Umat Islam orang Muhajir dari Mekah, umat Islam Ansor dari Madinah disatukan. Di mana disatukannya? Di masjid. Bayangin, setelah Rasulullah mengatakan di depan para sahabat di Masjid Kuba, mu'akhad bainal Muhajirin wal Ansor,
kalian menjadi saudara antara muslim muhajir dari Mekah dan muslim ansar dari Madinah. Musafahat, mereka berpelukan. Berpelukan di antara mereka. Di mana? Di masjid. Dan kita juga di masjid assalamualaikum, assalamualaikum. Di masjid bersalaman, kecuali sekarang ya. Di masjid juga berbagi, di masjid juga kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, itu sosial. Di masjid juga kita silaturahim. Di masjid juga orang-orang ada baitul mal. Di masjid juga orang-orang yang tidak punya rumah ada yang disebut dengan bedeng masjid. Maka Nabi dulu membuat untuk ashabus supah. Ashabus supah itu kalau sekarang tunawisma, yang tidak mempunyai rumah sementara ditampung dulu di pinggir masjid. Masjid itu multifungsi. Bahkan terakhir masjid oleh Nabi Saudi diadakan untuk latihan perang. Ya, latihan gulat, latihan pedang. Para sahabat itu di masjid. Bayangin, masjid pusat segala-galanya. Kalau orang sudah jauh dari masjid, hilang nilai keberkahan dalam kehidupan. Itu masjid. Makanya Rasulullah SAW ketika membangun kota Madinah, kemudian membangun masjid, dia punya cita-cita besar bahwa Islam akan menaklukkan dunia. Dan Islam ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, 2/3 dunia pernah ditaklukkan oleh umat Islam, komandonya dari Madinatul Munawwarah. Makanya ikhwati iman sekalian, kenapa kalau kita ke sana ke Madinah harus ke Masjid Kuba? Kenapa kalau kita di Masjid Nabawi harus lewat kuburan Nabi? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. 2 tokoh umat Islam di sana yang menjadikan spirit umat Islam di dunia itu ada di sana di kota Madinah. Nah, maka ikhwati iman sekalian, ini masjid dibangun bukan hanya untuk dibangun dialus-alusin, dimegah-megahin, tetapi dimakmurkan. Alhamdulillah nih Ustaz, setiap subuh, setiap pengajian di Facebook itu ada terus ya. Nah, apalagi sekarang sudah memakai, ini pakai apa? Oh kan, ya udah langsung live streaming ya. Alhamdulillah. Jadi yang tidak ke masjid juga bisa mendengarkan, karena mereka mungkin berjamaah di masjid-masjid yang lain, di musola yang lain. Maka alhamdulillah saya masih ingat geus cenah dibendama ulah aya 2 masjid, hiji masjid we jang kumpul, jang silaturahim. Tetapi kalau masjid-masjid kecil silahkan aja, per RT ada. Masih ingat ya Pak Haji Saifuddin dulu ya. Jadi ketika kita menyatukan masjid untuk masyarakat benda di sini dari Girang, Hilir, Kaler, Kidul menyatu. Ya kalau di pesantren mungkin buat anak-anak, ya, buat anak-anak santri. Di sini kita tempat kumpul, 1 RW, kemudian 1 masyarakat benda, semuanya kumpul silaturahim. Kapan? Kalau saya pernah ceramah di Masjid Al-Hikmah di Bali. Masjid Al-Hikmah itu luar biasa. Sholat subuh kayak Jumatan. Kayak Jumatan sholat subuh sampai ke jalan-jalan penuh. Saya karena dijemputnya agak lambat, pas saya ke sana susah masuk karena mobil susah. Pak Ustadz sini aja lewatnya, hanya lewat ke rumah orang terus biaya masuk ke masjid. Saya kaget, apakah ini gara-gara ada ceramah, taklim? Bukan, Ustadz, memang tiap hari begini. Tiap subuh penuh itu Masjid Al-Hikmah di Bali itu. Nah itu Masjid Al-Hikmahnya bagaimana? Luar biasa, laki perempuan ke masjid. Ternyata luar biasanya itu saya jadi tersenyum juga. Tapi satu kebanggaan, mereka itu wajib seluruh kampung di sana berjamaah salat subuh di masjid. Karena apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, mereka di kantor, mereka di toko, mereka di tempat kerja. Jadi berangkatnya jam 9 pagi, pulangnya jam 9 malam. Bagaimana bisa bertemu warga itu? Maka diwajibkan oleh Pak RW-nya sholat subuh ke masjid. Coba ya, orang umumnya kalau sholat subuh kan semuanya ada di rumah. Setengah jam ke masjid bisa gak sholat berjamaah? Gak ada yang sampai bawa motor juga bisa kalau kejauhan. Jadi bagaimana sholat subuh dipusatkan di masjid yang satu? Itu luar biasa, penuh sekali. Cuma zuhur, asar, maghrib, isya mereka itu kosong. Yang sepuh-sepuh, yang tidak kerja gitu kan baru ke masjid. Nah, ikhwati iman sekalian, bagaimana masjid bisa membentuk karakter masyarakat yang sungguh luar biasa. Apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kewajiban, sunat, dalam sosial, budaya, politik, dan sebagainya, itu adanya di masjid. Maka kalau orang sudah memakmurkan masjid, Masya Allah. Alladzina ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Masya Allah.
Ya, orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tuh kuncinya itu. Karena dia tahu bahwa beriman kepada Allah intinya wal yaumil akhir, bagaimana semua fisik kita akan mati, harta kekayaan kita akan habis, maka makmurkan masjid. Insya Allah ini adalah amal jariah buat kita semua. Ya, saya yakin orang tua kita, kakek kita membangun masjid di pinggir jalan ini bukan masalah bukan masalah strategisnya, bukan masalah untuk ibadahnya, tetapi ada nilai-nilai sosial yang paling tinggi. Ya, ada yang berteriak, Bapak Ibu, Bapak-bapak silahkan hari ini mau ngecor. Ya, ibu-ibu silahkan, ada yang memberikan konsumsi, kan begitu dari dulu budaya. Jangan dihilangkan Pak yang begitu itu ya. Karena saya juga membangun di tempat-tempat yang lain suka begitu, dan orang ada yang bawa segala macam ya. Tidak bisa dengan tenaga, dengan hartanya. Tidak bisa dengan hartanya dia memberikan waktu, kesempatan berpikir. Tidak bisa dia menyumbang dirinya, dia bawa proposal keluar dan sebagainya. Insya Allah ini adalah amal jariah buat kita semua. Dan itulah yang pertama kali dibangun juga oleh Sultan Mehmed II, di mana di Istanbul dia menancapkan tumbaknya, kemudian dia masuk ke Hagia Sophia. Hagia Sophia selama 6 bulan ditaklukkan oleh umat Islam. Sultan Al-Mahmud Al-Fatih masuk ke dalam Hagia Sophia. Dia masuk begitu hormat, ini adalah gereja besar orang-orang Romawi. Ketika dia masuk, semua pendetanya masuk Islam, semua pendetanya menyerahkan, tergantung kepada Tuan Raja, silahkan Hagia Sophia mau dibangun apa. Maka langsung oleh beliau diganti menjadi masjid. Dan Hagia Sophia di atasnya ada gambar Yesus, ada gambar Bunda Maria, Yakobi dan sebagainya. Itu ditutup dengan kalimat Allah, tidak dihancurkan. Ditutup oleh kalimat Allah. Itu luar biasa. Itu bertahan sampai ratusan tahun. Tapi ketika diganti penguasa di Turki yang terkenal dengan Kemal Atatürk, dihancurkan lagi, jadi gereja lagi. Nah, kemudian Al-Fatih III, Erdogan, nah orang nyebutnya Erdogan, Al-Fatih III, Erdogan akhirnya dijadiin masjid lagi, dan luar biasa. Dan itu Pak, pada zamannya Hagia Sophia kalau dibangun mustahil gitu. Mustahil itu tinggi betul. Wah, itu luar biasa tingginya. Dulu kan belum ada semen. Tapi mereka itu cara merekatnya itu pakai apa? Bukan dengan semen, bukan pakai lem, tapi pakai apa? Setiap minggu itu orang-orang wajib menyetorkan 10 telur ayam, bebek atau sebagainya, 10 telur bawa. Kemudian ambil yang merahnya, kemudian yang putihnya simpan, diaduk oleh mereka. Disatukan dengan tanah, pasir, itu dibangunnya oleh semennya telur, putih telur. Nah, baru buat gotong royong yang merahnya dimakan. Ya, tapi waktu sekali itu ceritanya Masya Allah luar biasa, ngebangun pakai telur. Makanya di dinding-dinding ada seperti retak-retak, itu bukan cat, tetapi kulit-kulit telur yang ditempelin begitu-begitu ya. Jadi bagus ya, retak-retak gitu. Dan itu luar biasa. Ya, saya baca sejarahnya tentang Hagia Sophia di mana di Istanbul, itu luar biasa karena memang sangat strategis. Nah, makanya ketika Daulah Utsmaniyah di Turki itu berdiri dan jaya, maka Hagia Sophia tetap menjadi ikonnya orang-orang Romawi, jadi museum, ya. Kemudian didirikanlah Masjid Biru Istanbul yang menghadap ke masjid, betapa indahnya. Ya, nah ini teman sekalian pas jam 6. Jadi mau kita jaya, mau kita sehat, mau kita masuk surga, mulia di dunia, cuma 3 jantung yang paling luar biasa. Pertama, ingin sehat badan fisik, jaga jantung kita. Jantung yang paling inti. Apa musuh jantung? Musuh jantung adalah rokok. Maaf ini yang suka merokok nih. Ya, karena di dalam bungkus rokok ada tulisan apa? Rokok membunuhmu. Kemudian ada gambarnya. Tapi tetap aja ngerokok ya. Berarti dia katanya tidak bisa membaca atau tidak bisa melihat. Iya, jadi musuh jantung itu rokok. Makanya ada jantung sehat. Kenapa tidak ada sholat sehat? Ya pagi-pagi nggak bangun subuh langsung teng begitu kan? Jantung sehat. Kenapa tidak ada subuh sehat gitu kan? Nah makanya ada subuh sehat, subuh berkah. Ya Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian jantung sehat, subuh berkah. Kita ke masjid, 3-3-nya dapat, silakan. Dunia akhirat akan mulia. Ini kunci kesuksesan Al-Fatih. Mudah-mudahan dalam diri kita tanamkan Al-Fatih.
Jaga fisik kita dengan menyehatkan jantung, jaga ibadah kita, hubungan kita dengan Allah dengan sholat, dan jaga hubungan kita dengan masyarakat dengan selalu datang ke masjid berjamaah. Saya yakin dunia akhirat menjadi mulia. Itulah mungkin ikhwati iman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan ibroh pelajaran buat kita. Membangun masyarakat itu susah, menyatukan masyarakat itu susah. Tapi ketika kita satu visi untuk beribadah kepada Allah, jadi sama. Masuk ke masjid, maaf mau RT, mau RW, mau pejabat dan sebagainya tetap aja bersop-sop begitu kan. Bayangin di masjid itu salaman-salaman saja. Ya insya Allah itu menjadi bagian daripada ibadah kita dan nilai kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.